Sudah. Sekarang pelajaran kita yang baru adalah pelajaran mengenai cerita dongeng. Lihat dulu halaman 136. Sudah kan? Itu mengenai pencarian si kelinci. Sudah kan? Jadi menurut cerita ini termasuk cerita dongeng. Berarti cerita binatang. Sudah kan? Jadi lihat dulu ceritanya. Tadi kau sudah dibaca kan? Jadi cobalah dulu periksa berapa paragraf dia dan berapa apa isinya nanti. Jadi kita buat dulu pertanyaannya. Kalau menurut paragrafnya berapa paragraf? Kayak itu semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paragraf. Jadi cobalah dulu buat pertanyaannya. Periksa bukumu. Buat pertanyaannya, periksa dari bacaan tersebut. Ya, bisa. Bisa kan? Karena mengapa? Karena belum dibaca. Jadi saya juga bertanya. Jadi sekarang coba dulu kita baca ceritanya. Mulai dari program yang pertama. Coba dulu Pak Is. Mulai dari cerita yang pertama. Pencarian si kelinci. Sore itu, binatang-binatang mulai pulang ke rumah. Namun ibu kelinci terlihat kebingungan. Boni anaknya belum juga pulang. Kucing yang kebetulan lewat merasa penasaran. Kemudian ia mulai bertanya, "Cik, kenapa kamu? Dari tadi kok terus melompat ke sana kemari? Apa yang sedang kamu cari?" Wah, dulu sambung si Nabila. Aku khawatir sekali. Boni sampai sekarang belum pulang. Padahal tadi aku sudah berpesan agar dia tidak main jauh-jauh. Kasihan Boni. Bagaimana kalau Boni tersesat? Dia masih terlalu kecil. Jawab ibu kelinci. Oh, Nafida. Kalau begitu, aku yang Coba dulu si Randy. Pertama-tama anjing yang mencari, ia mempunyai peruntungan yang ajab. Tetapi ia gagal karena jejak Boy ada di mana-mana. Ia hanya bertemu saja tanpa hasil. Pak Derma. Kuat. Kemudian giliran merah muncul. Ia pandai memanjat, lalu kera memanjat pohon tertinggi. Tetapi sayang ia juga gagal. Rumput yang sangat sangat tinggi. Boy pasti pasti dan duduk oleh rumput karena Kera. atas pohon tanpa hasil. Bung Robi. Hari semakin gelap, Boni harus segera ditemukan. Kalau tidak, Boni bisa disantap singa. Mereka panik, lalu mereka memutuskan untuk mencari Boni bersama-sama. Mereka berpencar dan menyelidiki padang itu, tetapi masih sia-sia juga. Ini jam.
Ajam. Semua setuju dengan usul pura-pura. Mereka semua mulai bergandengan. Mereka menyusuri ladang itu. Sampai akhirnya mereka mendengar suara Boy. Menangis teriak. Ternyata kaki Boni tersangkut akar pohon sehingga Boni tidak bisa pulang. Ya, coba dulu si Hafiz. Si Amruk. Coba dulu bawa bukunya. Itu ada 3 orang masih depan. Nabila, Afidah. Nah, coba dulu baca ini. Dari sini. Ini Amruk. Afidah ini. Dari sini. Ini. Kan? Naik Amruk. Baca dulu. Kuat. Sore itu, binatang-binatang mulai pulang ke rumah. Namun ibu kelinci terlihat kebingungan. Boni, anaknya belum juga pulang. Kucing yang kebetulan lewat merasa penasaran. Kemudian ia bertanya, "Ci, kenapa kamu? Dari tadi kok terus melompat ke sana kemari. Apa yang kamu sedang cari?" "Aduh, Cing, aku khawatir sekali. Boni sampai sekarang belum pulang. Padahal tadi aku sudah berpesan agar ia tidak main jauh-jauh. Kasihan Boni. Bagaimana kalau Boni tersesat? Ia masih terlalu kecil," jawab ibu kelinci. Afidah. "Kalau begitu, aku akan memanggil teman-teman supaya mereka bisa ikut membantunya. Di sini ya. Kalau banyak yang mencari, maka anakmu akan segera bertemu," kata kucing meyakinkan. Beberapa saat kemudian, kucing kembali bersama teman-temannya. Pertama-tama anjing yang mencari, ia mempunyai penciuman yang tajam, tetapi ia gagal karena jejak Boni ada di mana-mana. Ia hanya berputar-putar saja tanpa hasil. Kemudian giliran Vera muncul. Ia pandai memanjat, lalu Vera memanjat pohon tertinggi, tetapi sayang, ia juga gagal. Rumput di sana sangat tinggi. Boni pasti tertutup oleh rumput. Vera pun menyerah. Ia turun dari atas pohon tanpa hasil. Hari semakin gelap. Boni harus segera ditemukan. Kalau tidak, Boni disangka singa. Mereka panik. Lalu mereka memutuskan untuk mencari Boni bersama-sama. Mereka berpencar dan mengelilingi padang itu, tetapi masih sia-sia juga. Kemudian kura-kura yang bijaksana memberi, "Mari kita bergandengan, lalu kita menyusuri padang ini. Dengan begitu tidak ada tempat yang terlewatkan." Semua setuju dengan usul kura-kura. Mereka semua mulai bergandengan. Mereka menyusuri ladang itu. Sampai akhirnya mereka mendengar suara Boni menangis. Ternyata kaki Boni tersangkut akar pohon sehingga Boni tidak bisa pulang. Boni menangis lalu memeluk ibunya. "Maafkan aku, Ibu. Aku berjanji akan mematuhi semua perintah Ibu." Silahkan Ibu. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari isi bacaan. Coba berdiri dulu. Robiah. Coba baca. Kuat ya. Pencarian si kelinci. Sore itu binatang-binatang mulai pulang ke rumah. "Aduh, Cing, aku khawatir sekali. Boni sampai sekarang belum pulang. Padahal tadi aku sudah berpesan agar ia tidak main jauh-jauh." Pertama-tama anjing yang mencari. Ia mempunyai penciuman yang tajam, tapi ia gagal. Kemudian giliran Vera muncul. Ia pasti mengejar pohon
Itulah langkah-langkah SQ3R. Berarti masuklah kita membuat pertanyaan. 1. Amru, coba dulu. Pertanyaannya tadi. Pertanyaan. Pertanyaan 1. Siapakah nama anak kelinci itu? Siapa nama anak kelinci itu? Siapa namanya? Boni. Yang kedua, coba lu Nabila. Pertanyaannya kedua. Siapa yang paling usul? Siapakah nama anak kelinci yang tersebut? Apa? Atijah. Siapa yang memberikan Yang lagi dulu, kuat. Siapa yang memberikan usul supaya Siapa yang memberikan usul supaya menyusui Adam tersebut? Yang ketiga, Nabila. Apa? Siapa yang pertama kali mencari anak kelinci? Anjing. Mengapa anjing yang pertama kali disuruh? Karena dia termasuk penciumannya anak. Sudah. Ada lagi yang bisa membuat pertanyaannya? Ada? Mengapa? Milo. Salah satu contoh pembelajaran SQ3R. Apakah kalian menyenangkan? Menyenangkan. Kedua, apa? Di sini saya ingin mewawancarai ibu karena ibu salah satu guru wali kelas 4. Di mana di sini pertanyaan itu terkait tentang kebiasaan membaca siswa di kelas 4 di kelas 4 SD ini. Tepatnya di SD Negeri 100 Surun 10 Gunung Tua. Nah, pertanyaan pertama Bu, apakah siswa masih ada yang belum bisa membaca? Ya. Pertanyaan kedua Bu, apakah ada jadwal lain membaca di sekolah untuk yang belum bisa membaca? Ya. Di pertanyaan kedua yaitu kondisi kebiasaan membaca siswa di kelas. Pertanyaan pertama, apakah siswa sudah biasa membaca di kelas? Ya. Pertanyaan kedua, ketika siswa yang belum pandai membaca, apakah siswa tersebut diacuhkan? Tidak. Pertanyaan ketiga, apakah guru membedakan siswa yang sudah pandai membaca dengan yang belum di dalam kelas? Tidak. Pertanyaan keempat, apakah siswa tetap diajari membaca walau teman kelasnya sudah mulai pandai membaca? Ya. Pertanyaan ketiga, tentang kondisi kebiasaan membaca di sekolah. Pertanyaan pertama yaitu, apa siswa sering membaca buku ke perpustakaan bersama temannya? Ya. Pertanyaan kedua, apakah guru memiliki cara atau strategi membaca untuk siswa? Ya. Pertanyaan ketiga, apakah guru mengalihkan kepada orang tuanya setelah mengetahui siswanya belum pandai membaca? Ya.
Pertanyaan keempat yaitu tentang respon siswa tentang kebiasaan membaca. Yang pertama yaitu, apakah siswa membutuhkan bantuan guru untuk belajar membaca? Ya. Pertanyaan kedua, apa ada siswa yang melawan ketika guru menyuruh untuk belajar membaca di kelas? Tidak. Pertanyaan ketiga yaitu, apa ada siswa yang tidak ingin pandai membaca? Tidak. Pertanyaan yang kelima yaitu tentang model pembelajaran SQ3R, di mana tadi Ibu sudah memperagakan terhadap siswa bagaimana cara mempelajari model pembelajaran SQ3R, di mana yang pertama yaitu tahap yang pertama yaitu tahap survei, yaitu melihat keadaan siswa untuk memulai pembelajaran terkait kebiasaan membaca. Kemudian tahap yang kedua yaitu question, siswa membuat pertanyaan terkait isi bacaan cerita dongeng tentang pencarian sekelinci. Kemudian tahap yang ketiga yaitu read, siswa membaca sebuah cerita dongeng tentang pencarian sekelinci. Kemudian tahap yang keempat yaitu recite. Ketika siswa sudah membaca, siswa disuruh satu atau dua orang untuk memberikan inti atau inti dari pertanyaan, inti dari cerita dongeng yang sudah dibaca tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap review. Siswa mengulang kembali isi bacaan yang sudah dibaca tersebut tentang pencarian sekelinci. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu, apa siswa senang membaca menggunakan model SQ3R? Ya. Pertanyaan kedua, ketika SQ3R sudah diterapkan, apa masih ada siswa yang malas untuk membaca? Tidak. Pertanyaan terakhir, Bu, apakah siswa senang membaca menggunakan model SQ3R yang sudah diterapkan terhadap siswa di kelas 4 SD Negeri 1000910 Gunung Tua? Ya. Terima kasih, Bu. Cukup sekian hasil wawancara yang saya buat tentang kebiasaan membaca siswa. Sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.